Salam. Sebelum kita memulai kebaktian kita di pagi hari ini, mari kita melakukan saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah tiba pada Minggu Apen pertama, yaitu masa persiapan menyongsong kedatangan Yesus Kristus pada akhir zaman, yang dilambangkan oleh lilin berwarna ungu. Saya akan menyalakan lilin ini sebagai tanda persiapan menyambut Sang Raja Damai. Dengan sukacita disertai rasa syukur, terimalah salam kami. Selamat Apen bagi saudara sekalian. Setiap kita tiba pada Minggu Apen, kita dibimbing pada hidup dalam pengharapan. Apen sekaligus juga menjadi masa puasa bagi umat Kristen, meneliti diri sendiri dan bertobat kepada kehendak Tuhan. Itulah yang digambarkan oleh tutup altar dan lilin berwarna ungu ini. Marilah kita datang menghadap Tuhan pencipta kita. Masuklah ke dalam pelatarannya dengan rasa syukur, kita memuji namanya, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu, ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaatmu di seluruh HGBP Distrik 8 DKI Jakarta, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hambamu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaatmu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu Advent pertama ini yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Immanuel.
Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Mengaku bahwa Engkau adalah Raja damai, namun terkadang lawan dan pertentangan. Mengaku bahwa Engkau adalah Raja damai, namun seringkali kami sulit berdamai dengan diri sendiri dan sesama kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, Raja damai, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hanya Tuhan Yesus mengerti kau yang sesat berilah. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu Advent pertama ini tertulis dalam Injil Matius 3 ayat 1 sampai 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Judea dan memberitakan, Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membersihkan tempat pemikirannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lubang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat Minggu 27 November 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Advent pertama dengan topik Raja Damai yang akan datang. Terambil dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 27 November 2022, kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan altar untuk bantuan korban bencana alam gempa Cianjur. Pada hari Minggu 4 Desember 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan komite HIV atau AIDS. Yang ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 27 November 2022, diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Mampang Perapatan keluarga Budiman Simbolon, Riyama Boru Simanjuntak, dan 2 orang anak laki-laki yang beralamatkan Jalan Ragunan RT 4 RW 1 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu. Keluarga ini pindah dari HKBP Jumatakar Resort Jetun masuk sektor 4. Perkenalan di kebaktian bahasa Batak pukul 9.30 WIB. Yang keempat, ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 27 November 2022 pukul 17 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu Variatif. Yang kelima, Bazar Naposo. Diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan dalam rangka Natal Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Maka pada hari ini Minggu 27 November dan Minggu 4 Desember 2022, Panitia Natal Naposo Bulung akan mengadakan bazar. Yang keenam, rapat persiapan Natal kategorial. Pada hari ini Minggu 27 November 2022 pukul 12 WIB bertempat di Konsistori akan dilaksanakan rapat persiapan Natal kategorial sekolah minggu, remaja, Naposo, Ina, dan Ama. Diberitahukan kepada ketua seksi untuk dapat hadir mengikuti rapat tersebut. Yang ketujuh, rapat Dewan dan Seksi Diakoni. Pada hari ini Minggu 27 November 2022 pukul 12 WIB bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan rapat Dewan dan Seksi Diakoni. Diberitahukan pada Dewan dan Seksi Diakoni untuk dapat hadir mengikuti rapat tersebut. Yang kedelapan, sosialisasi produk Bank Mandiri. Diberitahukan pada Jemaat HKBP Mampang Perapatan pada hari ini Minggu 27 November 2022 bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan kegiatan sosialisasi atau open table produk Bank Mandiri. Yang kesembilan, Natal Sekolah Minggu. Sesuai dengan program Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan 2022 akan dilaksanakan Natal Sekolah Minggu pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 17 WIB bertempat di Gedung Gereja HKBP Mampang Perapatan dengan tema What We Save, Save Us, terambil dari Matius 2 ayat 12, dan subtema Tuhan Yesus Juru Selamat telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita dan seisi bumi. Oleh karenanya anak sekolah minggu diharapkan mampu menjadi agen perubahan untuk menjaga kelestarian bumi ini. Diminta untuk kerjasama orang tua dalam mempersiapkan Natal. Berikut jadwal latihan yang harus diikuti anak sekolah minggu adalah pada hari ini Minggu 27 November 2022 selesai kelas sekolah minggu akan dilaksanakan latihan. Jumat 2 Desember 2022 bertempat di gereja akan dilaksanakan gladi bersih. Yang ke-10,
rapat Paralado Parataun pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 10 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan rapat Paralado Parataun. Diberitahukan pada Paralado Parataun untuk dapat hadir mengikuti rapat tersebut. Yang ke-11, rapat Paralado pada hari Sabtu 10 Desember 2022 bertempat di Gedung Serbaguna mulai pukul 8 WIB akan diadakan rapat Paralado HKBP Mampang Perapatan untuk membicarakan program dan anggaran tahun 2023 HKBP Mampang Perapatan yang akan dibawakan kepada rapat jemaat pada hari Minggu 18 Desember 2022. Untuk ini melalui warta ini diundang semua Paralado dan calon sintua untuk menghadirinya. Yang ke-12, Natal Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan pada hari Sabtu 10 Desember 2022 pukul 18 WIB akan diadakan Natal Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan dengan tema Bersukacita Menantikan Tuhan, Joyful, Jesus Holy and Faithful, terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 12. Dan subtema Sukacita Natal membuat Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan lebih mengasihi dan mencintai sesama seperti Kristus datang ke dunia ini karena Ia lebih dahulu mengasihi dan mencintai semua umat manusia. Yang ke-13, Baptisan Kudus. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Diberitahukan pada jemaat HKBP Mampang Perapatan bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus agar dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir pendaftaran melalui sintua sektor masing-masing. Waktu pelaksanaan akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ke-14, kebersamaan Natal Ina Deborah. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 pukul 16 WIB bertempat Gedung Serbaguna akan dilaksanakan kegiatan kebersamaan Natal Ina Deborah dengan tema Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 12 dan subtema dengan Natal Deborah kiranya kasih Allah selalu bersama kita, selalu menjaga kita sehingga kaki kita tidak pernah goyah dalam mencari dan menemukan jalan-jalan kreatif agar karya keselamatan Allah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Yang ke-15, rapat jemaat. Pada hari Minggu 18 Desember 2022 setelah kebaktian 9:30 WIB selesai bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan, kita akan mengadakan rapat jemaat untuk membicarakan atau menetapkan program kerja dan anggaran HKBP Mampang Perapatan tahun 2023. Melalui warta inilah sebagai undangan tertulis kepada semua anggota jemaat HKBP Mampang Perapatan untuk mengikuti rapat tersebut. Yang ke-16, jadwal Natal kategorial HKBP Mampang Perapatan dengan tema Natal 2022 adalah Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain terambil dari kitab Matius pasal 2 ayat 12. Yang pertama, Natal Sekolah Minggu pada hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 17 sampai 19 WIB. Yang kedua, Natal Naposo Bulung hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 18 sampai 20 WIB. Yang ketiga, Natal Remaja hari Sabtu 17 Desember 2022 pukul 17 sampai 19 WIB. Yang keempat, malam Natal Sabtu 24 Desember 2022 ibadah pertama pukul 17 sampai 18.30 WIB. Ibadah kedua 19 sampai 20.30 WIB. Yang kelima, Natal pertama dan perjamuan kudus Minggu 25 Desember 2022. Ibadah pertama dari pukul 7 sampai 9 WIB. Ibadah kedua pukul 10 sampai 12 WIB. Yang keenam, Natal kedua atau ibadah variatif Natal Gabungan Ama Ina hari Senin 26 Desember 2022 pukul 18 sampai 20 WIB. Yang ke-17, pendaftaran guru sekolah minggu. Sesuai hasil sermon Paralado HKBP Mampang Perapatan yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 11 November 2022, diputuskan untuk dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode 2022 sampai 2024.
Untuk itu, bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat pengantar dari sintua sektor masing-masing selambat-lambatnya pada hari Minggu 15 Januari 2023 dan diserahkan kepada pimpinan jemaat atau sekretariat. Yang ke-18, laporan pelayanan 2022 kepada Dewan-Dewan, Kononia, Maturia, dan Diakoni dan Seksi para tahun Badan Audit HKBP Mampang Perapatan dimohon untuk menyerahkan laporan pelayan atau Pakobasion 2022 dan daftar inventaris Huria paling lambat hari Minggu 4 Desember 2022 supaya dapat dievaluasi dan dimasukkan dalam berita jujur tahun. Yang ke-19, program kerja Dewan dan Seksi tahun 2023 kepada para Dewan, Kononia, Maturia, dan Diakoni dan Seksi di gereja kita ini untuk segera menyusun program tahun 2023 dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2023 yaitu Tahun Profesionalisme Penata Layanan. Program disusun dalam bentuk matriks dengan memuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksana, biaya atau pendanaan. Program tersebut diserahkan paling lambat hari Minggu 4 Desember 2022 dan dikirimkan juga dalam bentuk Excel ke email yang terlampir di Warta Jemaat minggu ini. Yang ke-20, Sermon Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 28 November 2022 pukul 10 WIB bertempat di Sopo Mapikir HKBP akan dilaksanakan sermon pelayan penuh waktu Distrik 8 DKI Jakarta. Yang ke-21, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan terambil, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terambil dari kitab Amsal pasal 3 ayat 16. Persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih dan berkat-Mu yang Kau berikan pada kami pada saat ini. Engkau masih memperkenan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan kami di hari yang baru ini Tuhan. Khususnya Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mengikuti ibadah-Mu di gereja ini. Terlebih juga pada minggu ini merupakan Advent yang pertama ya Tuhan. Dan begitu pula juga Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyembah Engkau dan memuliakan nama-Mu di ibadah ini Tuhan. Dan ini semua adalah hasil dari karya kasih-Mu Tuhan. Dan kami juga menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang kurang sempurna. Biar akhirnya juga Engkau membimbing dan menuntun kami agar kami dapat mengubah diri kami Tuhan dan mengampuni diri kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga membawakan doa, yaitu kami doakan Amang Pendeta kami beserta keluarga, Inang Pendeta beserta keluarga, para lado beserta keluarga. Berkatilah mereka dalam kehidupan mereka hari-hari, agar mereka dapat memberikan pelayanan pada Engkau dan jemaat ini Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami doakan juga segala rencana kegiatan di gereja kami ini Tuhan untuk minggu kedepannya Tuhan. Biar kira juga Engkau memberkati kegiatan kami seperti Bazar Naposo, rapat persiapan Natal kategorial, rapat Dewan dan Seksi Diakoni, Natal sekolah minggu, dan juga begitu pula rapat paralado para tahun, rapat paralado, Natal Naposo Bulung, dan begitu pula juga rencana kami untuk melaksanakan baptisan kudus, dan begitu pula juga pelaksanaan kegiatan kebersamaan Natal Ina Deborah, rapat jemaat, dan begitu pula juga biarlah kira juga Engkau memberkati kegiatan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga kami dapat merasakan kasih dan berkat-Mu dan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan begitu pula juga kami doakan para ledo kami Tuhan, dan juga Dewan dan Seksi yang saat ini sedang menyusun program kerja Dewan dan Seksi Tuhan. Pimpin dan tuntunlah mereka Tuhan, agar mereka dapat menyusun segala macam program Tuhan untuk tahun 2023 untuk memberikan pelayanan pada Engkau dan juga jemaat-Mu Tuhan. Ya Bapa kami surga, dan begitu pula juga kami menyadari bahwa kami saat ini Tuhan, walaupun kami tidak tahu saudara kami, tapi kami doakan bagi orang-orang yang pada saat ini yang
kurang sehat ya Tuhan atau kurang fit, biarlah kiranya juga Engkau mengurapi mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka Tuhan, agar pulih kembali dan dapat melakukan kegiatan rutinitas mereka masing-masing ya Tuhan. Dan begitu pula juga kami doakan bagi jemaat kami yang saat ini menghadapi masalah yang berat atau yang hal yang lain Tuhan, biarlah kiranya juga Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan pada mereka agar mereka dapat melalui permasalahan yang mereka hadapi dapat mereka terselesaikan Tuhan. Ya Bapa kami surga, dan begitu pula juga kami doakan bagi anak-anak kami yang masih sekolah Tuhan, baik masih di sekolah maupun dalam kuliah Tuhan, pimpin dan tuntunlah mereka agar mereka dapat mengikuti kegiatan pendidikannya mereka dengan baik, agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka sesuai yang mereka inginkan Tuhan. Ya Bapa, kami doakan juga bagi orang-orang yang pada saat ini masih belum mendapatkan pekerjaan, atau juga khususnya bagi masyarakat kami yang mengalami korban bencana gempa di Cianjur ya Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, urapi mereka agar mereka dapat merasakan kasih dan berkat-Mu juga ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga menyerahkan doa kami ini Tuhan, baik dari hati dan pikiran kami Tuhan, kami serahkan doa kami ini Tuhan agar layak di hadapan-Mu Tuhan. Ya Bapa, ajarlah kami agar kami selalu mengandalkan kekuatan-Mu, dan juga janganlah kehendak kami jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami pada ibadah minggu ini Tuhan, agar menjadi berkat-Mu Tuhan. Kami serahkan doakan tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 88. Raja Musa Buddha
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Advent, mari kita. Firman Tuhan pada Advent pertama ini tertulis dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 dengan topik Raja Damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput, dan anaknya akan bersama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian bunyinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah masuk ke Advent, penantian atau menjelang Natal, perayaan pesta sukacita yang sangat luar biasa di seluruh dunia ini. Semua bangsa menyongsong, menyambut, mempersiapkan diri untuk perayaan besar-besaran di seluruh dunia akan Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yaitu Raja dari segala raja, yang menyelamatkan manusia dari dosa, kuasa maut, kuasa iblis dan kematian. Tentu ini kabar baik, berita yang sangat menarik perhatian seluruh manusia sepanjang masa. Hati amang inang, Natal. Dari anak-anak sekolah minggu, remaja naposo, ama ina lansia semua mempersiapkan diri, termasuk gereja di seluruh dunia ini. Seperti kita lihat sudah dipasang warna ungu ini, simbol Advent.
warna kerajaan bahwa kita mengaku bahwa Yesus itu adalah Raja. Kita sudah menyalakan lilin satu, kita sudah memasang pohon terang, persiapan dan kain-kain ini, terutama mempersiapkan hati dan pikiran kita atas sukacita yang luar biasa kedatangan Yesus Kristus. Dan ini sudah dituliskan dalam kitab Yesaya di tengah-tengah caruk-maruk keterpurukan bangsa Israel secara khusus pada zaman Yesaya ini. Pada awalnya Israel itu dipimpin oleh nabi, kemudian hakim-hakim, para hakim, tetapi Samuel melihat harus muncul seorang raja yang memimpin bangsa Israel. Karena ketidakpuasan dia melihat ketidakteraturan, penyembahan berhala dan berbagai macam. Kemudian diangkatlah Saul, raja pertama di Israel, kemudian Daud, kemudian Salomo, tetapi setelah itu Israel terpecah, Jerobeam dan Rehabeam. Israel utara yang berpusat di Samaria, kemudian Israel selatan di Yerusalem dengan dua suku yang biasa disebut Yehuda dan Benjamin. Tetapi kedua bangsa ini, Israel yang terpecah ini, biasa disebut yang di atas Israel, kerajaan Israel, yang di bawah kerajaan Juda, tidak saling akur, saling ego, saling bermusuhan, saling iri hati, cemburu. Waktu Yerusalem dihancurkan Asyur, Nehemia mau memperbaiki, malah Israel utara tidak setuju. Dan inilah saudara-saudara contoh gambaran yang mau disampaikan Yesaya. Jangan sempat di antara kita ada rasa dendam dan kecemburuan. Inilah pesan pertama Advent ini. Unang madong dihita di masa-masa Advenon sampai Natalon, dendam kesumat membara, perpecahan terlebih di keluarga. Israel itu keluarga 12 marga tapi pecah, berbeda, masih hosoman. Gawe anong make kehancuran gereja bait suci, peperangan demi peperangan. Ini yang kita baca dalam Yesaya 10, orang Asyur sudah maju menyerang. Jadi kalau diberkalak kita harmonis keluarga kita, biasanya orang ketiga itu senang. Kalau orang cocok be si metue do hela do parmain mekel majolma. Masuk ma gosip. Makin digosok makin sip. Berbeda mah. Biasanya gitu. Kalau orang hancur miskin, orang senang. Jadi nadi bereng Asyur do Israel itu pecah. Makanya Asyur menyerang, menguasai, menjarah, memiskinkan, menindas. Songoni do nang 10 tahun malu dibereng halak kita lemah, berbedai makin orang menginjak-injak, memandang sebelah mata. Alani pesan Advent, lebih baiklah mengalah demi keutuhan. Tumakom mahita mengalah di keluarga ta, tua wangta, tu ibotot ta, ala memang sudiro merasa hebat, kan gitu. Abang kita bilang saya yang atur, saya paling hebat. Adik kita juga bilang gitu, saya aja yang ngatur keluarga ini. Semua mau mengatur. Lebih baguslah kita berdoa. Ortangi yang mahitani nasi saya, berdoa saja sambil menunggu kedatangan Yesus. Jadi saya ini tahu kira-kira 750 lah sebelum Masehi. Kalau Daud kan tahun 1000,
Jadi gampang mengingatkan sebelum Masehi, Yesaya ini kalau dibilang Yesaya seperti pendeta, bertobatlah, berubahlah, berdoalah. Kalau tidak berdoa maka akan datang lagi penjarahan yang sangat besar. Roma, Allah memang dahulu berubah, itulah Babil. Roma, Nebukadnezar lagi menghancurkan, meluluh lantahkan Yerusalem. Yang sangat menyedihkan, yang sangat memalukan dan memilukan hati. Hancur bait suci, kalau sudah hancur artinya Tuhan kita sudah hancur. Inilah sukacita kita. Tetapi sebagai hamba Tuhan ya saya tidak pernah menyerah. Dibilang suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Isai ini bapaknya Daud. Dari kerodo tak setunggulai siap bonanai akan datang lagi. Bahwa memang yang dianggap itu sudah mati, tapi akan datang dari situ juru selamat. Alai luar biasa dakkolan juru selamat Israel, juru selamat dunia. Si pelua portibion, si pelua jolma si dosa dot hamatean, dot wason di sibolis. Ido samarlas ni roa hita, alani tamado hita sangat bersukacita mulama dokon. AKBP luar biasa sampai 4 minggu dibuat advent. Di gereja lain itu enggak ada. Sholat sehari itu apen di gereja nasi. Apen ada, tapi HKBP sampai opak lilin persiapan kita memang dalam doa gereja perhalado sintua berdua bohado haradio nirohatta menyambut Natalon. Satokin nama teh. Jadi tahun gereja kita sudah tahun baru sebenarnya, tahun gerejawi. Kalau kalender dunia kan 1 Januari. Molo kita sekarang tahun baru. Nari minggu ini ujung tahun perhuriaun. Jadi senari tahun baru harus bersuka cita. Marlas niroha. Mulai mingguon, minggu naro, minggu salinai. Waduh. Ate amang nang marlas niroha mamu. Ijabu Nabi bersuka cita menyambut Yesus, disampaikan kepada anak, cucu. Kita sudah masa penantian ini. Siap-siap. Makanya gereja dibersihkan, rumah pada dibersihkan, semua dipasang lampu-lampu aksesoris. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Jadi sebelum kelahiran Yesus nggak dipabuat. Coba di agama lain. Ya kita kan bisa belajar agama Hindu, Buddha, Islam, Konghucu atau aliran kepercayaan. Mana diceritakan pernah mau lahirlah Nabi ini? Enggak ada. Alai melalui Kristen ribuan tahun, ratusan tahun ini 750 tahun sebelum Yesus sudah diberitahukan akan lahir. Neng tu nama masa kita mau lahir sudah dibilang opung kita 100 tahun yang lalu mau lahirlah cucuku nanti dia seorang pendeta Banjarnahor. Dia dong dah. Batu me proses me kan. Atau kita lahir sudah dituliskan ratusan tahun yang lalu, enggak ada. Tetapi inilah menunjukkan bahwa benar-benar Raja Damai yang akan datang itu alai bahasa dang Porsea sude jolma dang dope Porsea tu Yesus Kristus. Memang ugurang do Kristen ate di dunia on, ugurang do temang ate. Katanya lebih banyak sih Kristen di dunia ini. Mungkin kalau dunia 6 miliar atau 7 miliar sekarang, Kristen itu sudah 3 miliar lebih. Tapi seharusnya kenapa enggak semua dunia ini percaya? Tapi ada yang mengatakan walaupun beda agama, tapi mereka juga percaya sama Yesus Kristus yang dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Enggak ada tertulis di kitab Weda, Al-Quran dan segala macam. Di Al-Quran ada juga. Al-Nakwi halai menyangkal akan ada Isa di surah Al-Baqarah.
Ada 22 ayat lebih tentang Yesus Kristus, tapi orang itu seperti merahasiakan. Bahasa itu tutupi. Bodoh dia untuk buka terjemahan surah Al-Baqarah. Sekarang kan udah bisa kita buka Al-Quran dengan terjemahannya. Saya baca itu bahwa memang katanya ada Isa akan datang. Kenapa ditutup-tutupi? Amang inang. Katanya di Al-Quran Yesaya enggak ada. Kita Yesaya. Tapi hanya sekilas katanya. Kenapa enggak dimasukkan? Kenapa kitab Yesaya ini enggak ada di Al-Quran? Tapi kalau penciptaan ada, Nabi Nuh ada, Daud ada, cuman diganti-ganti ada Salomo, Sulaiman gitu. Kalau di Yesaya ini proto Yesaya yang pertama, akan datang Raja Damai, Yesus Kristus. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Todini debata hadir di mana Yesus itu tidak pernah berdosa. Pakai berdosa kan Yesus Kristus? Kalau nabi yang lain kan berdosa. Mana buktinya Yesus pernah melakukan kesalahan? Dipukuli saja dia diam, bahkan disalibkan dia hanya berdoa kepada Allah. Tidak melakukan dosa. Angkuhkan Nabi Nasingi, dia melakukan seperti manusia biasa, menikah, berperang. Seperti Nabi Muhammad kan melawan suku Quraisy, dia malah kena pedang mukanya. Kalau Yesus ditampar saja dia diam, diludahi saja dia diam saja. Itu menandakan bahwa dia bukan manusia biasa. Karena roh Tuhan betul-betul hadir dalam dirinya. Setiap saat. Engkau manusia biasa kan sifatnya roh kudus. Besok sudah kesetanan. Itu kan? Kalau hari Minggu, Roma atau di Purbadia damai, keluar dari gereja kan udah langsung marah-marah. Apalagi macet di luar sana kan, kurang ajar. Ini mana idelanan, padahal baru pulang dari gereja. Datang yang masa baru keluar dari gereja sudah marah-marah. Jadi mula Kristen ina buima, nangko apalah mulai segerejai, sonang majo. Bisenggal halak pesi mak diributi orang juga diamlah daripada cari masalah. Di luar sana kan banyak masalah persoalan. Alani Advent ini adalah mempersiapkan diri kita apapun di luar sana, persoalan yang kerasukan setan, yang ngomongnya yang enggak benar, bohado lah Kristen ini hanya diam berdoa daripada wah coba amang dibilang mampu enggak inang kalau di ngomongi kasar di luar sana bisa maaf ya. Oh enggak, saya enggak katanya. Padahal dia setiap minggu bergereja. Coba bilang satu langsung hantam mang. Somal katanya. Bah. Dia lu beda na hita la Kristen do na luarana te. Idok kon ruas tayu sukun molo isenggol par motor ma mobil munai. Holan todong kaca sipon ini langsung dibuka. Kau enggak tahu diri ya? Ini mobil mahal nih. Udah kon meluawi senggol ya rusak kaca spionnya jadi nggak apa-apa lah daripada ribut. Ale ruas teman dokon, ya ganti 10 kali lipat ganti. Aku laporkan ke polisi. Datang yang motor itu, ibu kan baru pulang dari gereja, kenapa langsung marah-marah gitu? Allah yang donon Advent menyambut Natal ini, roh Tuhanlah taju matur hati tot di perbedia sa gok damai hita sedau permeran cobaan-cobaan. Ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan, demikian juga kita. Dono sama Tuhan Yesus, Roh Kudus hadirlah dalam diri kami setiap saat. Khususnya di minggu-minggu Advent ini Tuhan sampai Natal. Pada rumah, buru kurang cobaan nanti, rosi bulis. Bah, wah, apa yang tutu nanti, warna mai per TV.
Wari ba kamu sadame ada yang kehilangan ya diam aja lah, daripada kita emosi, marah-marah, ribut, percekcokan, tambah masalah. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, terlangsung kita menghakimi orang, langsung kita merasa paling hebat di dunia ini. Memang kita manusia biasa, di daging ini darah kita panas terus. Alai dok kasih sayaon laing masongon Yesus Kristus Raja damai, si buat damai madah. Memang tahu di mampangodang pulahan binegi ribut. Situana pe burju-burju. Binaring garisan asingan situana pe ulur mamukul-mukul meja. Paditane song kaki. Ay amu ang padita, mula solomoro amu pidah musanonna. Sino paditai. Anggoy mampangod burju-burju keperhalado burju ruas ni uria sudi burju. Memang itu ajaran ni Kristeni. Enggak ada kekerasan. Kita hilangkan kekerasan. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Alai mengurupi akan ada holna pogus itu. Orang-orang lemah yang miskin masih banyak di antara kita, keluarga kita. Paling tidak tatangnya kota Jopai. Anu ay ngalam tipis be persauran nanti amang enang. Olah memikiri diri sendiri nama. Bamar minggu kita memang alirak kabe tabereng keluarga tanah namar sahid na pugus na dangoli. Ay marsahid siya anu ina ba. Widu ate na ulanin song ina ma nangarong be. Tipis be pergaulan. Na tipisan. Alai buharo kita olam mamereng manangyakon. Olani pe nga lasroha di zaman sonarion jarang olan mamereng dongatan namar sahid akan apugus berbagi kasih mangleb baju-baju tei akana ciganjur tae na gempai ciganjur or cianjur ganjur bang dong ataliam baju-baju teh bayi 100 mate amang 100 dari jol madi itu aung ini na pocama ulunon iti pa bangunan ni horwa ratusan meninggal di Cianjur oleh gempa sakutur do anggo hailok mesi aung isorok YouTube tempat prostitusi iti pa longsor yang gue ma longsor. Ali jolma dua teh. Dak tahe bah. Ali bahasa hancuri. Arong di Cianjuri tempat prostitusi dibilang isorok itu Pak Haji. Ah inilah tempat prostitusi makanya bertobatlah ina. Hirana las rohani mana mate. Barang dangetok songoni teh. Aso binoto yang buah faktornya saya songoni na alani kemiskinan do menjual diri. Ale manang ipe si urupatar manang AHP kerejoni, manang agama AHPI, HKBP sudah membuka pos di situ. Langsung pimpinan HKBP Porus. Taliam masuk banget tei. Asal mau nang salah gunahon, yang gudangan penyalahgunaan. Apalagi masa-masa songono dikirim apa so sahat. Om mana biar kita mesti dikirim marpelia kita lerak satu sasaran. Manggo kita na burju-burju do mangurubi. Manggo lahir kabinoto iurubi kita. Ang do badan zakat nasional resmi di negaraon. Bazarnas date badan zakat na plat merah pula itu dikasih mobil pemerintah. Ada kai zakati oleh agama Islami itu ile ibantu. Paham betul ni. Itu agama asing gereja. Odona tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat dan dengan napas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan
seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Songoni manang hita dakola Yesus maksudnya oleh pengikut Yesus orang Kristen harus mengikat pinggangnya dengan kebenaran kesetiaan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Ulah madok mampang boy dui. Tapa jongjong kebenaran ini dari kita untuk kita kok gereja ini mau rapat perhalal rapat huria tang betok songon perjuli kita mulai aktif kegiatan Februari 2027 Januari ngamar dalep besudi kegiatan nomor 2 kok Februari teh nomor 2 Februari rapat huria Desember rapat huria dalam alai unak kola sipang dok kamu pangiduamu nak karus ni huria siak kita tu hita si torota si ulah honota nak siga-sigan onang ibu dia tong ai berang mantak do nabe bahasa rak tirapak huria borapak huria on Desemberon torsudi mama do ide-ide nadenggan tangarokya perhalado menghalang-halangi akan keputusan rapat huria. Serigala akan tinggal bersama domba. Anggo masih biasanya masih haratan, masih pusado, masih matean. Songoni do colmai masih pusan, masih matean do. Songo serigala tu domba. Alai mulala Kristeni dang nina. Saling mendoakan. Macan tutul akan berbaring di samping-samping anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Ala yang go nejulu zaman siasaon masih langat do jolma tang dakolan serigala do macan tutul harimau malang domba alai iportibio jolma beyalang do jolma kuman secara langsung kali langsung pengaruh teh soalnya dulu sangguli yalang do matana isop Isiak jo hae no buti mantak ni hae no isiak jo tangan naon irus isop mai mana tebu doro ate anda tebu mai ben isop kan ala secara tidak langsung lebih banyak lagi katanya yang mensop temannya sendiri dengan memeras menindas mengintimidasi memperkosa uringat depi melau hakiman seorang ibu yang memakan sop suaminya daripada seorang yang menindas korupsi. Bongeri depi itu ibu jatanya kena dakol na pugus. Angko to abajo 2027 tapi dengan uret tahun yang do hepeng ni Dekayon menyumbang rumah ibadah. Aku serius juga bantuan operasional tempat ibadah. Jadi usul ni ruas mau logotilo kita ibu ada bentuk proposal biar bisa kita minta uang dari pemerintah. Bantuan operasional gereja DKI bisa ngasih 30 juta lebih setiap tahun. Tambah pembangunan ratusan juta. Pasarang tak pakai. Lang be alasan ngadong be IMB gereja sudah bisa diakui pemerintah sini bantuan. Jadi 2020 akar Rosni Huria nabu membantu mengurus diuruslah. Ale sonari sudah mulai kita urus boti bantuan operasional tempat ibadah untuk gereja Mampang. Tanya aku kamu mah nanggo pola 30 juta saya tahu kan lumayan. Tapi ulang tabain do bangun utah. Tapi mapalang AKBP kan belum ada di sini. Bamba stainless gapurai AKBP Mampang Perapatan. Ang na 30 juta tapi kan lumayan. Do banot songon isu jalan Jambu do buti tabain. Pelangka nak sudah bisa. Palas-palas do tabain. Tabain ma panitia pembangunan, tabain ma gereja tamar tingkat. Ilang arong nama ulda. Molong asaroha. Molong asaroha hita unang ngetan merasa puas songono depe guna salpo si jantung au bayi buduk do gereja ngaka angkat tangan Mampang membering gereja si jantung molo pajupa gereja Mampang tu si jantung tori soba buti hai narapian habe gereja ke si jantung
gudang naik tapi apa sepatu reo ni mampangon rakung wereng. Betik kilau tok tu MT Haryono bang aja kau yeda mampangon. Ale lama tu jantung emi guna salpu. Be komar soba do apa gereja mampangon tu jantung. Nah rapian. Tang laku soal altaron, tang laku. Rapi, merukir jati sudi. Altar naik sa pinggir satu jungan. Barang lamar laku kabe. Menurut perlu baca gunai mampangon. Alas itu MT Haryono do lawau. Tapi nggak laku gereja kita ini. Masih banyak yang dibenahi. Uangnya ada. Di kas DKI ada yang mau kita minta. Soalnya ini sudah, mungkin baru 20 marlas di rumah kita. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu omma sejahtera. Marlas di roh maru 20 marsonang-sonang. Anak yang menyusu akan bermain-main dengan liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengelurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Bermulia mabagas joron itu Tuhani. Alang adingkan rapi, tertata, teratur semua. 2023 penggajian sudah dari kantor pusat. Sudah merpedita kayak benang di hutan kami bagi doku nama pedita. Mulai jong iparbotihan kecamatan Resok Onang Gajang kerja nami. Tuluras kakak tangarok pedita. Aku banyak nama surat tu purus baju tu tanami pedita mang epurus. Nomor 10 tahun takka merpedita. Hola situai maju do ale lebat. Oni mahita tahun 2020 namang inang tapi maju mamuse gereja tahun gudang dope sepatu reon. Na gudangan naik sepatu rota. Mulu sadar hatta denggam mai tupa saluna. Amin. Bertanya mai. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang memberikan semangat pengharapan bagi kami karena kehadiran Raja Damai Yesus Kristus. Begitu juga menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Gereja Hakai Mampang yang akan berbenah diri membangun tahun 2023 ini. Segala sesuatunya akan kami perbaiki ya Tuhan di gereja Mampang ini bersama Perhaladu dan jemaat-Mu. Kami berdoa agar berkat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi. Putra
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan di seluruh dunia ini, ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat Advent.